Bu Diana apakah sudah? Sampun, saya lanjutkan ya. Monggo Bu Diana. Terima kasih. Nanti Terima kasih akan Mbak Nurul sudah memberikan contoh-contoh konkret ya. Kita akan ini lanjut ya. Saya akan ini gantian ya Mbak Nurul, dicopot screen-nya. Saya akan sharing lagi. Kita akan move pada berikutnya. Ya, tadi ada banyak pertanyaan, beberapa udah saya jawab di chat. Masuk lagi ya ke Join PD, ini hal yang berbeda, slide yang berbeda, jadi harus masuk baru joinpd.com JIWCJG. Ya, kita akan ke psychological first aid. Ini maaf, ini maraton ya, nggak apa-apa ya, karena waktunya ini dan kita sangat obsesif untuk bisa mentransfer skill-skill dasar dengan komprehensif. Mudah-mudahan meskipun ini pertemuan kita singkat, tapi paling enggak teman-teman belajar skill yang berguna begitu. Tadi dengan saya kita udah membahas tentang apa yang mental health literasi terutama ketika COVID, terus kemudian apa yang paling common tadi Mbak Nurul cerita common mental disorder, disebut common karena kalau di Indonesia tuh bisa 6% penduduk itu cemas atau depresi ya. Nah, sekarang bagaimana kita menolong ya? Ya, terima kasih. Saya akan lanjutkan, kita udah ini tadi udah banyak. Nah, sekarang ke ini rapid psychological first aid ya. Psychological first aid. Apa yang Anda bayangkan tentang psychological first aid? Pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, coba apa yang dibayangkan silakan dijawab. Mbak Nurul kalau mau istirahat silakan karena kita nanti masih rapat jam 6. Kita sekarang harus jaga kesehatan. Iya. Saya mohon izin ya Bu Diana, habis ini ngisi Ya, yang di yes soalnya. Oke, monggo. Ya. Matur nuwun Bapak Ibu, teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih. Ya. Ya, oke. Menurut teman-teman, PFE adalah mendengar dan memberi perhatian, sharing ke teman, identifikasi permasalahan, memberikan pendampingan, merespon, sharing. Oke. Nah, apakah teman-teman pernah ikut dokter kecil? Pastinya mungkin ada, kalau zaman saya ada dokter kecil, nggak tahu kalau teman-teman ya, tapi teman-teman pasti pernah mendengar pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Nah, kira-kira kenapa sih gitu ya? Nah, ini sambil teman-teman mengisi kan, kalau pertolongan pertama pada luka kecelakaan itu kan misalnya kayak gini, patah tangannya, apa yang harus dilakukan oleh first aider? Oh, ini dikasih ranting atau spal gitu ya, biar dia fix, nggak bergerak-gerak tangannya. Tujuannya apa? Agar tidak semakin parah gitu. Nah, sebenarnya psychological first aid juga seperti itu. Kalau ada luka psikis, kita menolong dengan cara yang akan kita pelajari nanti agar apa? Agar tidak terjadi luka yang lebih serius gitu. Ya, oke. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, PFA memberi solusi masalah klien atau pasien, benar atau salah? Yuk, silakan. Benar atau salah? Oh, seimbang ini, benar atau salah? Oh, salah yang paling banyak. Ya, oke. Ya, Anda benar. Yang benar adalah salah. PFE tidak memberi solusi. PFE membantu orang untuk melihat perspektif yang lebih dalam, untuk melihat dari sudut pandang yang lain, untuk mendapatkan insight, merasa didukung, dan sebagainya. PFE, Psychological First Aid, diberikan oleh seorang tenaga kesehatan mental. Betul atau salah? Ya, kita lihat. Betul, salah, betul, salah. Masih ada yang betul? Jawabannya salah, karena
tidak harus menjadi tenaga profesional, makanya Anda boleh belajar PFA gitu. Saya memiliki keterampilan untuk melakukan PFA. Nah, sekarang, eee, di antara teman-teman ini keyakinannya seberapa? Sudah punya keterampilan itu atau belum? Yuk silakan. Bisa di-drag. Oh ya. Nah ini ada bingung nih, setuju apa nggak setuju nih? Setuju nggak setuju nggak setuju? Oke, wah setuju, tapi yang ragu-ragu di tengah-tengah cukup banyak. Oke, nanti insya Allah setelah ini semuanya akan setuju, sudah memiliki keterampilan mudah-mudahan. Nah, jadi PFA itu, WHO ini merumuskan, mudah untuk diingat, 3L, look, listen, link. Look, listen, link, 3L. Tapi, kadang-kadang mungkin kurang di breakdown-nya kurang operasional, jadi atau maksudnya lebih, rapid ini lebih detail gitu, sesungguhnya sama. Rapid ini dirumuskan oleh JHU, Johns Hopkins University. Jadi karena saya pernah ikut kursus ini, saya akan, ini men-share yang ini dulu sebab yang looks, listen, link itu lebih mudah diingat. Nah, rapid. Nah, sekarang rapid itu rapport, membangun kedekatan. Nah, jadi, rapport itu membangun kedekatan dan reflective listening. Sesungguhnya modal utama dari, psychological first aid itu adalah empati gitu ya, empati. Nah, empati itu adalah apa ya, empati itu standing on someone's shoes. Jadi berdiri di atas kaki, seseorang, di atas sepatu orang gitu ya, memahami kondisinya, memahami perasaannya gitu ya. Nah terus, sekarang coba, bisa dijawab di chat ya oleh teman-teman, eee contoh empati itu yang gampang adalah kalau kita pergi, sekarang kita pergi, takziah kepada orang yang misalnya suaminya meninggal gitu ya, teman kita suaminya meninggal, apa yang kita katakan untuk, showing empati gitu? Coba bisa ditulis di chat aja karena ini, nggak saya sediakan di Join PD atau, eee, di chat boleh, di Join PD juga boleh ding, di di sini, di di sini. Ya. Ya, jadi itu tadi, kalau kita melayat ke tempat orang, apa yang dikatakan, silakan nulis di sini juga boleh, di chat juga boleh ya. Kita showing empati dengan mengatakan apa? Turut bercita-cita, turut berduka cita, sabar. Tetap kuat, turut berduka cita. Wah, ini seragam nih, turut berbelasungkawa, tetap kuat, ya. Innalillahi, semoga keluarga sabar. Oke, ya. Oke, ya ya ini yang diajarkan mungkin di sekolah kita ya masing-masing ya sejak SD ya. Semua orang, mengatakan ini, sabar, tabah, turut berduka cita gitu ya. Tapi ternyata, eee, itu tuh bukan sebuah ungkapan empati. Saya pernah menyaksikan sahabat saya, semua orang mengatakan ini dan tidak berefek gitu ya. Jadi orang kalau diberi empati itu, kita seperti diberi udara psikologis, kita ingin bercerita lebih banyak gitu ya kayak nah kalau orang diberi turut berduka cita, sabar, ini kita nggak akan merespon kayak, "Hah," gitu, nggak akan seperti itu gitu ya. Kita paling juga, ya," gitu aja. Tetapi, respon empati itu ternyata kadang-kadang tidak seperti, yang kita bayangkan atau kita lakukan selama ini gitu ya. Kadang-kadang empati itu tidak perlu kata-kata, cukup ditepuk pundaknya, kadang-kadang juga,
doa misalnya semoga bertemu kembali di surga, tetapi yang penting refleksi dari bahwa kita memahami apa yang dia rasakan, itu yang paling penting. Nah, jadi tadi nanti kita akan belajar tentang empati. Nah, di praktek kata-kata nanti. Nah, raport membangun kedekatan dan reflective listening mendengar aktif tuh R tadi ya. Raport itu membangun kedekatan mulai dengan mengenalkan diri kalau kita nggak kenal, bertanya open ended tentang kondisinya atau justru bahkan bercerita tentang diri kita atau duduk sambil melihat keluar wah situasi sedang ini ya gitu ya. Pokoknya seperti pendekatan lah ke orang seperti kalau kita misalnya duduk di samping orang di sebelah kita di kereta terus kita mau ngajak ngobrol kan kita memulai dengan sesuatu gitu. Nah, kemudian reflective listening. Reflective listening adalah mendengarkan aktif. Tujuannya membuat orang merasa dipahami, percaya, mau terbuka. Jadi ini adalah skill kehidupan untuk membuat orang tuh merasa kita ada di samping dia. Apapun posisinya dia gitu. Ya. Terus kemudian reflective listening, mendengar aktif itu menyimpulkan, memparafrase, mengapresiasi gitu. Jadi menyimpulkan, memparafrase, mengapresiasi itu adalah elemen dari reflective listening yang sesungguhnya adalah empati, respon empati gitu. Nah, coba sekarang nih contoh kalau kita melakukan pendekatan reflective listening gitu. Kalau kita menyapa seperti ini ya, misalnya ini, oh ya nama saya, derajat saya relawan Satgas Covid Fakultas Ekologi Manusia gitu. Apa kabar Kak? Nggak terlalu baik. Kita akan bilang apa setelah itu? Kak itu misalnya kita konselor atau first aider. Yuk silakan. Dijawab silakan. Ya. Saya lihat jawabannya kalau ada orang, kenapa Kak? Kalau kamu mau saya bisa bantu dengarkan. Wah, ya. Mungkin tidak perlu bilang seperti itu karena bisa jadi kita membantunya nggak cuma dengarkan, tapi kan link tadi ya, ngelingkan dia dengan bantuan yang lebih tepat. Jadi sekali lagi first aider itu tugasnya membantu agar luka tidak makin parah dan menyalurkan dia pada bantuan yang tepat. Misalnya psikolog, psikiater kayak gitu. Apa yang Kakak rasakan? Nggak terlalu baiknya seperti apa gitu? Sedang sakit apa? Gitu. Nah, ya lumayan ya, bagus. Oh, ya ini, apakah bisa diceritakan lebih lanjut, Bu? Apa yang terjadi? Oh, apa yang bisa diceritakan lebih lanjut? Gitu. Dengan suara yang lebih lembut gitu ya. Terus ibunya bilang, "Saya diusir dari kampung karena suami saya positif Covid." Nah, terus respon kita apa? Kalau seperti itu, ini respon empatinya seperti apa? Oke. Ya, mari silahkan berlatih. Apakah sekarang sudah punya tempat tinggal? Tanya, "Saat ini Ibu tinggal di mana? Tapi Ibu sehat, Ibu tinggal di mana sekarang?" Ikut sedih, Bu. Lalu kondisi Ibu sekarang gimana? Apakah Ibu mendapat tempat tinggal? Kalau keadaan Ibu kemana? Saya turut bersedih. Mampir dulu, Bu, sudah makan. Oh, ini malah memberi makanan ya, bagus. Ya, oke.
Nah, ya kira-kira tapi kan ini tujuan kita kan masih pendekatan dulu, belum tentu, kita bisa memberi makanan ya tadi ya, jadi kita masih pengen tahu dulu kan, masih pendekatan ini, jadi masih, "Ah, berat sekali ya, Bu," gitu. Jadi lebih, "Ya, wah sedih sekali ya, Bu," kayak gitu. Jadi sesuatu yang ini dulu gitu, kita paham apa yang dia rasakan agar dia mau bercerita lebih lanjut. Nah, ternyata setelah bilang, "Ah, berat sekali ya, Bu," dia bilang, "Iya, saya sakit hati, saya juga marah sama Tuhan. Kenapa kami yang harus dapat cobaan ini? Kenapa tetangga kami tidak?" Nah, kalau seperti itu terus kita ngomong apa? "Kenapa tetangga kami tidak?" Yuk, yuk. Nah, Ibu pasti orang kuat. Mungkin Tuhan punya yang terbaik buat Ibu nanti. Cobaan biasanya Allah berikan, berarti Ibu lebih kuat dari yang Ibu kira. Begitu ya, Bu, mungkin Tuhan kalau tahu ini ujian darinya bukan Ibu kecewa, sedih. Kita coba bayangkan Ibu itu sebenarnya merasa apa kok sampai bilang, "Saya juga marah sama Tuhan. Kenapa kok saya yang kena? Kenapa bukan tetangga saya?" Ibu itu sebenarnya merasa apa sih di dalam dirinya? Kan dia merasa bahwa Tuhan nggak adil gitu. Nah, kita pada saat pendekatan itu tugasnya bukan meluruskan, tapi meyakinkan dia bahwa kita paham apa yang dia rasakan, itu dulu gitu ya. Jadi, kita cukup bilang misalnya, "Terasa tidak adil ya, Bu," gitu. Gitu, kira-kira semacam itu gitu ya. Terus karena kita mau menuju ke asesmen, kan A. Jadi kita habis itu akan menggali dia lebih dalam gitu. Jadi, eee, jangan buru-buru dinasehati, nanti dia nggak mau cerita lagi sama kita gitu. Nah, terus, kita assess gitu, membedakan distress dan dysfunction gitu. Nah, eee apa itu stres, apa itu distress dan apa dysfunction. Jadi sebenarnya asesmen itu bukan, tidak perlu dilakukan oleh profesional, tapi kita membedakan yang penting distress atau dysfunction. Kalau dia dysfunction, kita harus ini emergency, harus segera bawa kemana gitu. Tapi kalau distress, ya ini kadang-kadang biasa ada yang namanya, normal reaction to abnormal situation atau reaksi normal terhadap situasi abnormal. Kalau misalnya teman kita suaminya di IGD rumah sakit, Covid, terus kemudian teman kita itu nggak bisa tidur gitu ya, bukan depresi, tapi itu adalah reaksi normal terhadap situasi abnormal. Dia di-stres saja gitu ya. Tapi bukan berarti disepelekan, ini mungkin kita bantu dengan banyak didengarkan, di-support gitu. Sementara kalau dysfunction harus kita rujuk. Nah, reaksinya itu bisa spiritual, bisa perilaku. Kalau spiritual itu biasanya itu tadi, mempertanyakan iman, pertanyakan takdir. Kalau dysfunction itu sampai berhenti melakukan ibadah. Nah, kalau, distress itu, mengalami fobia. Kalau perilaku itu mengalami fobia temporer, tidur terganggu, mungkin sering-sering cuci tangan kalau Covid, kompulsi itu namanya, tapi masih wajar, makan terganggu, mudah gemetar. Tapi kalau udah dysfunction itu udah melumpuhkan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah cuci tangan terus, nggak bisa mikir yang lain saking ketakutannya misalnya, seperti itu. Nah, terus kemudian reaksi kognitifnya kalau di stres itu bingung tapi masih temporer, tidak bisa konsentrasi, terus kemudian kemampuan problem solving menurun, terus, kalut, obsesif, teringat peristiwa mimpi buruk gitu ya. Kalau dysfunction tuh udah sampai halusinasi, udah pengen bunuh diri, sudah benar-benar hopeless gitu. Nah, terus kalau reaksi psikis, perubahan nafsu makan, sakit kepala mungkin, tegang otot, imunitas menurun, itu di-stres, tapi kalau dysfunction udah sampai pusing, nyeri dada, nah kayak gitu. Nah,
Nah, terus kemudian ya kita ngobrol-ngobrol selanjutnya dengan ibu tadi, terus sampai si ibu tadi mengatakan Anda telah membantu mengurangi kesedihan saya. Oh, berarti ibu ini sedih gitu. Nah, kalau kita assessment, apa yang harus kita katakan gitu? Kalau dia bilang sedih gitu. Yuk, gimana kira-kira? Yuk, jawab-jawab. Ya, terima kasih sudah menjawab. Kita tujuannya assessment ya, jadi kita pengen tahu lebih banyak tentang kesedihannya. Bagaimana perasaan ibu saat ini? Ya, bagaimana? Terima kasih, saya senang ibu dapat berbagi cerita. Saya senang dapat membantu ibu. Ya, oke. Besar harapan saya ibu bisa lebih banyak sambil senyum. Ada lagi yang ingin dikeluarkan? Oke. Oke, terima kasih ini ya. Nah, assessment itu contohnya seperti ini, Anda telah membantu mengurangi kesedihan saya. Ya, kesedihan itu biasanya adalah reaksi umum, Bu, pada situasi ini. Sekitar kita banyak yang sedih kan? Ya, tapi hanya karena umum, hanya karena itu respon normal, bukan berarti ini oke. Jadi seperti apa kesedihan yang Ibu rasakan? Kosong, dia bilang, seperti ada yang hilang. Terasa kosong ya. Apakah ada gejala lain, Bu? Bagaimana tidur Ibu, nafsu makan Ibu ini untuk mengukur dia itu sampai seberapa sih terganggu oleh kesedihan itu, kayak gitu. Karena apa? Karena kita habis ini akan rapid kan, R, raport, reflective listening, assessment, P-nya itu prioritization. Jadi kita akan memprioritaskan kebutuhannya itu apa. Kebutuhan itu diprioritaskan berdasarkan ini. Jadi apa yang paling mendasar tuh orang tuh adalah kebutuhan fisik, apakah terpenuhi atau tidak. Keamanan, terpenuhi apa tidak. Nah, itu yang harus kita prioritaskan gitu. Nah, jadi prioritaskan itu dengan ya tadi cari apakah dia ini sudah terancam sudah terancam yang lebih jauh, misalnya dia melihat kayak kemarin nih di Sarjito kan ada peristiwa ya, tabung gasnya habis, berapa puluh orang meninggal itu bagi, tenaga kesehatan tuh stres banget kan, yang apalagi yang malam itu harus milih siapa yang bisa diberi tabung, siapa yang enggak, yang melihat meninggal dan seterusnya kayak gitu. Nah, kita kemudian kan melakukan intervensi nih kepada teman-teman, dokter gitu. Nah, kita pilih mana yang paling berisiko, mana yang ya dia masih, masih ada masih di-stres gitu ya. Jadi kita pilih dulu orang-orang yang memang penyakit dalam terlibat langsung gitu. Terus dia yang sampai sudah ini gitu ya, melihat orang-orang meninggal banyak sekali. Nah, itu diprioritaskan kalau banyak yang harus ditolong, misalnya kayak gitu. Nah, tapi juga kita perlu memprioritaskan orang-orang yang sudah mengalami disfungsi lebih parah tadi, bukan hanya di-stres. Nah, setelah itu I-nya adalah intervensi. Prioritaskan kebutuhan fisik dan medis terpenuhi. Terus kemudian sosial support, dukungan, pemahaman kayak gitu ya. Nah, itu intervensinya. Nah, terus kemudian D, disposisi atau follow up. Disposisi itu alokasikan dia ke bantuan yang tepat gitu ya. Jadi setelah kita pendekatan, refleksi empati, kemudian kita assess dia bantu seperti apa, kita prioritaskan. Apa yang dia butuhkan, kebutuhan fisik dulu kah atau apa, kemudian kita intervensi, kita memberikan sesuatu tadi yang tujuannya untuk menenangkan, melihat perspektif lain, menerbitkan harapan, alokasi bantuan yang tepat gitu ya. Nah, kalau masih perlu kita refer ke psikolog, ke dokter kalau memang ada luka, kalau dia memang membutuhkan pertolongan, ada tanda-tanda memburuk COVID-nya harus kita ini hubungkan ke dokter. Nah, jika fungsi sudah kembali, intervensi selesai. Gitu. Perlu follow up untuk memastikan gitu ya.
Kira-kira itu PFE itu seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan sambil saya akan ke ini apa? Ini banyak ya. Saya akan ke self care, apa yang harus dilakukan untuk menjaga diri sendiri. Monggo yang mau bertanya silahkan, termasuk tadi dari materi yang tadi. Sebelum saya ke sini, ada yang mau bertanya? Jadi PFA Psychological First itu intinya tadi apa tadi? Rapport, building rapport, Assessment, prioritization, intervention, disposition, and follow-up. Ya, jadi teman-teman tidak perlu terbebani, sebenarnya modal utamanya itu empati tadi. Gitu. Jadi biar dia mau cerita sangat banyak, merasa didukung, terus dia nanti bisa melihat dengan perspektif lain. Atau ya sebenarnya kadang-kadang orang itu pada kondisi yang tidak baik karena dia perlu bantuan. Jadi misalnya apa sih yang membuat dia kayaknya nggak nyaman? Oh ternyata dia sudah ada di tempat yang baru, misalnya diusir tadi, tetapi tempat yang baru itu misalnya kamar mandinya nggak ini gitu, nggak berfungsi atau apa. Nah itu kan kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah itu bisa sangat mempengaruhi well-being-nya. Nah itu harus kita selesaikan dulu. Begitu. Nah, itu monggo jika ada pertanyaan bisa ditampung di chat. Saya akan lanjutkan self help. Bagaimana ini adik-adik ini nanti sebagai first aider itu mampu menolong diri sendiri. Nah, itu yang penting. Nah, jangan sampai kita seperti lilin ya, menerangi orang tapi kita sendiri nanti jadi korban gitu ya. Nah, self help itu memulai dengan dan mengakhiri dengan memperhatikan diri kita sendiri. Bagaimana cara saya dalam merawat dan menjaga diri saya sendiri. Bagaimana, intinya lebih banyak refleksi lah gitu ya. Saya ini gimana, itu penting ya. Jadi spiritualitas kita itu harus kita jaga, kita harus tetap aware, tetap menapakkan kaki gitu ya di bumi gitu ya. Jadi biar kita sadar. Nah, cara menjaga diri sebelumnya kita harus kenali apakah saya siap menolong. Kadang-kadang kita itu pada kondisi yang tidak siap menolong gitu. Kadang-kadang kita berat gitu. Nah, kalau seperti itu ya kita nggak usah menolong gitu. Kita harus sangat paham gitu. Kalau tadi 4 hal ciri sehat mental tadi. Misalnya kita nggak produktif, misalnya kita kalut dengan berbagai stresor yang ada. Ini kayaknya bukan yang tepat bagi saya untuk menolong. Ya cari orang lain. Saya nggak siap gitu. Tapi kalau siap, ya siap, bagus. Saat menolong, bagaimana cara Anda untuk dapat tetap sehat secara fisik dan emosional ya, tentu saja saat ini penting banget tetap sehat secara fisik. Jadi kita harus mungkin perlu pakai APD jika perlu, pakai masker double jika perlu, pokoknya hal-hal yang bisa yakin melindungi diri. Bagaimana cara Anda mendukung teman-teman Anda dan bagaimana cara mereka mendukung Anda. Nah, ini adalah hal-hal yang kan kita satu tim ya gitu. Terus kemudian setelah itu bagaimana cara untuk meluangkan waktu untuk beristirahat, memulihkan diri, melakukan refleksi ya. Kita perlu melakukan itu semua. Jangan sampai ini ya, jangan sampai kita seperti yang tadi terus gitu, tahu-tahu kita lelah lahir batin. Carilah dukungan kerabat ketika Anda memiliki pikiran yang membuat Anda kesal atau mengenai ingatan akan krisis yang pernah dialami. Karena orang yang menolong itu namanya kalau di dalam disaster itu second victim. Kita ini adalah korban kedua, kira-kira kayak gitu dari bencana itu sendiri. Kalau misalnya para penolong itu rawan untuk menjadi, makanya sekarang dokter rawan untuk menjadi sakit, mereka perlu didukung. Membuat gelisah dan sangat sedih kalau kita sudah tidak bisa menguasai diri, gelisah, sedih terus. Kalau kita sampai lari ke sesuatu gitu ya, kalau kita memiliki permasalahan
dengan masalah tidur kan tadi saya bilang kalau udah mulai nggak bisa konsentrasi, nggak bisa tidur itu adalah tanda kita terganggu. Berkonsultasilah dengan profesional apabila gangguan-gangguan ini terus terjadi selama lebih dari 1 bulan. Tapi kalau masih berapa hari mungkin kita bisa diskusi dengan teman kita gitu. Menjaga diri sendiri dan kelompok akan lebih baik untuk penolong terhubung dengan kelompok ya secara satu grup. Kadang-kadang mungkin kita perlu disclosure antar kita sendiri gitu. Cerita-cerita tentang diri kita sendiri, hubungan rekan-rekan yang membantu untuk mengetahui kinerja mereka. Apabila tugas Anda sebagai penolong telah selesai, pastikan untuk beristirahat dan melakukan refleksi. Bicarakan tentang pengalaman Anda dengan supervisor, kolega, atau orang lain meskipun nggak boleh membuka aib atau rahasia orang ya. Hal apa yang berjalan dengan baik, kita evaluasi. Apa yang dapat ditingkatkan, apa yang Anda pelajari dari itu tadi gitu. Apa ketika menggunakan PFA. Nah, ini strategi yang positif, bersantai. Kalau kayak gini, lakukan waktu untuk sisihkan waktu bersantai, rileks, istirahat, makan minum cukup, menghabiskan waktu dengan keluarga, mendiskusikan masalah mungkin dengan tim olahraga, menghindari konsumsi alkohol dan obat terlarang, memperhatikan kebersihan pribadi, dan membantu sesama. Ya, gitu. Ya, silahkan ada pertanyaan sampai di sini. Ini sudah ada beberapa Ya. sih. Oh ya. Ini punten Bu, saya dapat informasi katanya Ibu harus selesai sebelum jam 16. Sekarang sudah 16 kurang 5 ya. 8. Iya. Ya, saya perlu sholat sebelum acara berikutnya. Oke, jadi ini pertanyaannya ya, bagaimana agar kata-kata kita tidak menyakiti orang lain atau membuat orang tersebut salah paham? Oh ya, bagaimana itu saya pikir ini caranya kadang-kadang gini, mungkin maksudnya ini tadi pertanyaan tentang empati tadi ya. Jadi jangan sampai kita salah, takutnya salah gitu ya. Kayak misalnya gini, waktu tsunami Aceh kita misalnya bilang sama orang-orang yang kena tsunami, sabar ya Pak. Orang Bogor datang ke Aceh bilang, sabar ya Pak, itu bisa menyakitkan mereka, betul. Karena apa? Mereka berpikir, kami kurang sabar apa, rumah kami hilang, masa lalu kami semua terkubur, orang-orang tercinta kami hilang, kami kurang sabar apa, kamu tahu apa orang Bogor kayak gitu ya. Kadang-kadang kan sebenarnya orang bisa juga sakit hati kayak gitu ya. Jadi lebih baik kita itu tidak berkata-kata, mungkin ngasih tisu aja, mungkin menepuk pundaknya, atau duduk di sebelahnya, terus Masya Allah, berat sekali yang menimpa ya Pak ya, misalnya kayak gitu. Jadi yang penting kita kayak tertarik, pengen tahu, pengen dengerin gitu. Nanti kan kalau misalnya kita duduk nih di samping orang, mungkin kita misalnya lihat orang yang sedang galau sendirian menatap pantai, kalau di Aceh ya dulu ya, saya dulu ke Aceh tuh. Ya kita duduk aja di dekatnya, mungkin menawarkan minuman atau apa, terus kita bilang, berat sekali yang menimpa rakyat Aceh ini ya Pak gitu. Nah nanti dia akan cerita, iya Bu, saya malam itu kayak gini-gini, nah pasti kayak gitu. Nah seperti itu, jadi tapi kalau ragu-ragu lebih baik bisa dengan gestur tubuh kita gitu. Yang penting kalau kita genuine, insya Allah orang akan bisa gitu mendengar itu juga, mendengar genuinitas kita juga. Ibu, bagaimana membangun kesadaran berempati terhadap orang lain ini jadi sistem dan dimulai dari perangkat desa. Wow, hebat nih tokoh masyarakat ini yang bertanya. Sedang KKN Bu soalnya. Oh ya, di desa saya menemukan kondisi memprihatinkan, pandemi mengubah solidaritas, rasa guyup menjadi acuh dan hilangnya empati karena rasa takut. Mereka apa ini? Ini hilangnya empati karena rasa takut mereka. Pasien ini merasa hidupnya hidupnya sendiri karena dijauhi. Nah, ya
ketika pandemi memang tentu saja ya ini mengubah banyak hal, tapi kan empati itu tidak harus dengan cara tidak harus nanti justru kita mungkin di desa bisa bikin SOP bagaimana cara berempati. Nah, kayak misalnya nih tetangga belakang rumah kita tuh COVID, ya kita jelas dong nggak mau dong ke rumahnya gitu ya, tetapi kita bilang, "Bu, pokoknya kalau perlu apa-apa bilang ya," kayak gitu. Terus ternyata tangga saya bilang, "Mas, batuk saya nggak ini," WA ke suami saya, "Mas, batuk saya benar-benar nggak ini, apakah ada obat batuk?" Gitu. Nah, kita ada di rumah obat batuk, tapi kan kita nggak mau, ke situ kan, nah terus kita taruh di antara rumah kita dengan rumah mereka ada jemuran, terus kita taruh di jemuran. "Bu, sudah saya taruh di jemuran." Nah, misalnya kayak gitu kan, tetap menolong. Terus bahkan misalnya dia minta obat batuk, kita kasih obat batuk tambah buah-buahan misalnya, kan dia senang jadinya kayak gitu kan. Nah, itu kan cara-cara empati juga gitu. Empati terhadap kondisinya, terus misalnya kita belanja sayur, kita ingat, nah terus kita gantung juga untuk mereka misalnya. Nah, hal-hal seperti itu bisa menunjukkan respon empati gitu. Bisa Berarti di diberi sini contoh. mungkin sebelum menjadi sistem dari diri sendiri dulu mungkin ya Bu ya. Ya, bisa Kan ini seperti kan itu. untuk menjadi sistem ada. Ya, betul. Kalau dari sistem, kalau mau jadi sistem ya bisa dengan ini mungkin kita bikin ini SOP, kalau usul SOP-nya begini, misalnya kalau ada yang COVID, semua tetangga bergiliran misalnya membelanjakan sayur misalnya 10.000 lah, sesuatu yang bisa untuk makan hari itu misalnya dengan cara apa? Oh, SOP-nya misalnya digantung di mana, ditaruh berapa meter dari rumahnya, kan nggak apa-apa kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang bisa disistemkan gitu. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya, apakah self diagnose itu diperbolehkan atau justru berlebihan? Lalu bagaimana menanganinya? Nggak diperbolehkan, pertanyaannya jawabannya. Karena yang boleh mendiagnosis itu menurut undang-undang kalau kesehatan jiwa itu hanya 3 ya, psikolog, psikiater, atau dokter umum. Nah, tetapi kan ini ya kita yang bisa kita lakukan ya kita ini spreading awareness gitu bahwa oh ternyata kan di internet banyak ya orang-orang kayak gitu, nggak bisa. Kan seperti kita kalau misalnya kita tensi nih, terus darah kita tinggi. Kan kita nggak bisa bilang saya hipertensi, nggak bisa. Dokter juga nggak akan percaya dengan cuma baca itu. Pasti dia juga akan melakukan wawancara klinis, pemeriksaan yang lainnya kayak gitu, mendeteksi riwayat kesehatan keluarga dan seterusnya. Nah, sama seperti itu nanti psikolog, dokter atau psikiater akan melakukan wawancara klinis dulu gitu untuk menentukan bahwa ini depresi beneran nggak seperti yang tadi dibilang Mbak Nurul, atau ini cuman grieving biasa, atau ini sebenarnya ada penyebabnya kayak gitu. Nggak bisa tidurnya depresi atau nggak bisa tidurnya karena nonton drakor tadi kayak gitu, seperti itu. Ibu, ini mungkin menyambung terkait Ya, yang Ibu silakan. sampaikan, karena sebelumnya ini ada pertanyaan juga dari Bu Meli terkait dengan membantu orang yang berpikir ingin bunuh diri dan sulit keluar dari pikiran-pikiran buruknya. Tadi kan Ibu menyampaikan bahwa ini mungkin ranahnya kalau sudah seperti ini, apakah sudah sebaiknya dirujuk ke yang memang memiliki kewenangan, atau ini bisa juga untuk yang yang PFA ini, psychological first aid ini. Ya, kalau untuk bunuh diri ya, meskipun baru ide kita harus serius. Jadi untuk urusan bunuh diri itu kita lebih baik overestimate daripada underestimate. Artinya lebih baik kita ternyata nggak beneran gitu ya, daripada ternyata beneran tapi kita menganggap itu nggak serius, bahaya karena ini urusan nyawa. Jadi meskipun baru ide bunuh diri itu sebaiknya ke profesional. Kalau sudah ada kayak lebih baik kayaknya aku mati aja, lebih baik ini. Nah, dan diperlukan sekali first aider karena nanti profesional pasti akan bertanya, ada nggak temennya yang ini? Karena kalau orang udah punya ide bunuh diri dan itu kuat ya, itu bisa sewaktu-waktu ketika ada akses, ketika ada trigger, dan trigger itu kadang-kadang kan pikirannya sendiri, kecemasannya sendiri kayak gitu. Jadi biasanya sih kalau ada orang mau bunuh diri gitu, kita minta untuk ini
di kosnya misalnya ada yang nemenin gitu. Dan kita pernah riset pada teman-teman survivor bunuh diri. Jadi orang-orang yang mau bunuh diri tapi tidak berhasil tentu saja ya, makanya bisa kita riset gitu ya. Apa yang mereka ingin dilakukan oleh orang-orang lain ketika ada yang bilang ya tergantung ininya ya, tapi ada yang bilang pengen dipeluk oleh ibunya. Ada yang bilang pada saat krisis seperti itu pengen ada orang datang ke kamarnya tapi nggak boleh nanya-nanya gitu. Jadi cuma diem aja gitu. Nah itu kan kita perlu banget, makanya mungkin kenapa perlu yang menguasai first aider itu banyak, kan itu bisa jadi sahabat kita, bisa jadi ini yang orang-orang yang kenal gitu ya. Kalau ternyata yang mau bunuh diri itu orang yang nggak dikenal oleh di antara tim PFE ini, tim PFE bisa paling nggak menggait sahabatnya. Kamu melakukan ini, itu sering saya lakukan ya. Kalau saya sebagai teman harus bilang apa Bu kalau dia begini, sekarang apa Bu yang harus saya lakukan, kayak gitu. Nah jadi karena saya nggak dekat dengan orang yang mau bunuh diri itu ya saya komando aja gitu. Di sini ada pertanyaan lagi nih, apakah ketika memejamkan mata akan tidur tapi pikiran kayak jalan terus adalah hal yang wajar dan memang ada yang salah? Jika ada yang salah bisa kasih kiat-kiat menghindari, mengurangi, bahkan mungkin menghilangkan pikiran itu sehingga kita bisa langsung tidur nyenyak, bisa mimpiin doi Bu. Ini mungkin kata kuncinya pengen mimpiin doi kayak. Kayaknya begitu ya. Ya ini apa intinya sebenarnya kan insomnia itu biasanya terapinya itu sleep hygiene itu dengan cara lakukan tidur itu dengan ini apa sadar gitu ya. Kadang-kadang kan mungkin orang itu orang-orang yang insomnia itu kadang-kadang juga tempat tidur itu tidak khusus misalnya, atau masih scroll sosmed sebelum tidur. Nah kayak gitu ya, apalagi internet itu kan very stimulated kayak gitu ya. Jadi coba ini gitu, lakukan ritual sebelum tidur gitu. Ritualnya apa ya? Ya macam-macam kan, yang jelas sikat gigi gitu-gitu ya. Jadi apa lebih aware, terus kemudian berdoa dulu, relaksasi, membersihkan tempat tidur dulu kan. Itu lebih ini ya, kalau kita udah tenang insya Allah kan ini apa bisa lebih tidur. Tapi kalau ya itu tadi, kalau banyak pikiran ya berarti belum rileks kan gitu. Jangan tidur. Kalau saya pernah Bu ngasih kiatnya, coba dengarkan rekaman kuliah dosen, pasti tertidur gitu. Ya, atau baca textbook yang tebal nanti ya betul gitu. Tertidur ya. Ini Bu, apa yang tadi Ibu sampaikan bahwa kalau misalnya ada yang bunuh diri kan tadi ada saja sebenarnya ingin dipeluk ibunya, hanya ingin ditemani saja tanpa bicara. Mungkin ini juga apa bisa menjawab pertanyaan Bu Istik ya Bu, karena ini terkait dengan tadi ada anaknya yang mengurung diri, kalau diajak bicara malah masuk kamar dan mengunci diri. Nah ini apakah mungkin dari keluarga cukup menemani saja gitu, menunggu sampai anaknya mau terbuka atau bagaimana ya Bu? Ya itu tadi sebenarnya kalau disebut depresi itu ada waktunya ya, syaratnya kan. Kalau diagnosis itu kita tegakkan itu memang biasanya kalau depresi itu 2 minggu berturut-turut seperti itu, dan dia harus pervasif dan persisten. Jadi pervasif itu ya dimanapun dia seperti itu, nggak kemudian di rumah begitu tapi di sekolah dia happy gitu, nggak, atau hari ini happy besok sedih dan gonta-ganti gitu, enggak. Tetapi itu harus seperti itu terus kondisinya. Nah itu baru ini. Tetapi kalau artinya apa mengurung diri di kamar itu ya, kalau perilakunya tidak wajar kita harus cari tahu gitu. Karena bisa jadi itu bukan depresi, tapi bisa jadi dia kecanduan pornografi. Dia bisa jadi kecanduan game, ada sesuatu yang mengasihkan dia kayak gitu kan, kita harus curiga seperti itu. Aslinya kan orang itu sangat ini ya, sangat butuh social connection gitu. Terus kalau kemudian anaknya selalu keluar pas malam, kalau siang tidur, nah itu kan berarti ada sesuatu nih gitu. Seperti itu, kita harus selidiki. Kadang-kadang kalau anak ini nggak bisa didekati ya kita selidiki gitu, apa yang terjadi, kita lihat HP-nya misalnya, laptopnya kayak gitu.
Mungkin ngecek sosmednya juga gitu ya Bu ya, karena ada Betul. satu mahasiswa kalau datang ke saya bilangnya depresi-depresi terus Bu, tapi kalau saya cek di sosmednya senang-senang aja dia. Iya, mungkin itu kadang-kadang banyak tuh yang sekarang katanya suka berlindung dari itu untuk biar skripsinya dikasih kelonggaran waktu atau apa kayak gitu. Ya, itu penting itu dosen tahu sosmednya mahasiswa. Iya, sekarang di PB sudah ada Bu, pada saat mendaftar itu mahasiswanya mengisi alamat sosmednya, jadi kadang kita suka Oh cek ya, yang sudah bagus. diisi mahasiswa, jadi kita bisa Ya, lihat oh ini. cuman kadang-kadang sosmed anak sekarang ini isinya cuman nggak ada postingannya, cuman follow doang dan dia cuma chatting-chatting orang yang kita nggak bisa lihat. Nah, bisa Iya, juga kayak gitu. iya. Baik, ini Bu Diana sudah pukul 15.52, mungkin supaya Ibu ada waktu juga untuk Ya, ini apa mungkin bisa kita selesaikan Bu untuk sesi ya. diskusinya. Baik. Oke, terima kasih sekali teman-teman dan adik-adik dan Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Intinya adalah bahwa kesehatan mental itu ini tadi ya, yang tadi 4 ciri-ciri tadi untuk deteksi dininya, untuk bisa mendeteksi orang lain. Terus cara menolongnya itu sebenarnya modalnya adalah empati. Nah, tadi yang common sudah dijelaskan oleh Mbak Nurul. Tetapi pada prinsipnya kalau mengelola emosi itu dengan cara mengelola pikiran kita. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi ketika kita misalnya atau kita ngajarin orang-orang untuk mengelola kecemasannya dan sebagainya, itu kita intinya pikirannya yang dikelola gitu. Jadi kita assess dulu pikirannya itu apa. Kadang-kadang kan misalnya kita pergi belanja ke supermarket, terus teman kita nggak menyapa. Itu kan sebagian orang bisa merasa bersalah loh, ketemu teman nggak disapa di supermarket. Sebagian orang bisa biasa aja, sebagian orang lain justru bersikap, wah kasihan kok dia lagi ada masalah mungkin gitu. Nah, orang tuh bisa peristiwa yang sama responnya beda-beda, sangat tergantung apa yang dia pikirkan. Jadi kalau kita mau melihat sebuah peristiwa-peristiwa itu, biar kita emosinya terkontrol gitu, caranya adalah kita kontrol emosi kita, pikiran kita, maka sesungguhnya kita itu bisa memilih apa yang kita rasakan gitu. Begitu. Baik. Terima kasih. Semoga banyak. bermanfaat dan selamat menolong gitu. Bisa follow juga IG-nya CPMH, di situ ada postingan-postingan kayak bagaimana cara ini, cara itu. Nah, itu bisa mungkin bisa jadi modal dikit lah gitu untuk teman-teman menolong orang lain gitu. Terima kasih. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.